Ah, ya, ikhwatu fillah. Nah, tetapi istighfar itu ya untuk orang tua tidak berlaku kalau misalnya orang itu ya kafir. Ya. Jadi sebab kekafiran tidak berlaku untuk yang namanya ampunan Allah, ya. Karenanya istighfar untuk orang tua tidak tidak diperkenankan jika orang tua itu meninggal dalam keadaan kafir. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam dilarang untuk memohonkan ampunan bagi ayahnya yang kafir. Juga Nabi Muhammad juga dilarang, ya. Ini Nabi kita nih ya. Dilarang oleh Allah untuk beristighfar bagi bundanya. Siapa ibunya? Aminah, ya. Iya, gitu ya. Aminah karena dia gak masuk Islam, gitu ya. Dia gak masuk Islam bahkan ya masih gitu ya dalam ajaran nenek moyangnya ya walam keadaan penyembah berhala itu ya gitu. Dan ini kadang kalau menyampaikan seperti ini harusnya ya paham, apalagi orang yang menyampaikan sirah nabawiyah gitu ya, ya paham seperti ini harusnya ya gitu, bahwa di antara keluarga Nabi Muhammad siapa yang beriman, ya di antaranya kan pamannya gitu ya. Pamannya siapa aja? Ah, iya, kudu dites lah nasabnya ya. Nggak usah ditesnya. Namanya itu Al Abbas ya, dan juga sebelumnya siapa? Sebelumnya yang beriman itu siapa? Hamzah ya, Hamzah gitu. Terus ya pastilah istri-istrinya, istri Nabi Muhammad ya, beriman jelas ya, itu Ahlul Bait ya. Terus juga anak-anaknya, tapi anaknya laki-laki ya sudah meninggal dalam keadaan ya balita ya gitu. Yang perempuan ada yang bertahan tuh ya gitu. Ya, yang perempuan bertahan tuh Rokoya, Ummul Kulsum tuh ya. Terus Fatimah itu juga bertahan tuh ya. Bahkan ya ketika Nabi meninggal ya Fatimah masih ada kan. Itu. Nah ini harus hafal tuh ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang intinya bahwa istighfar itu tidak berlaku kepada orang-orang kafir ya. Baca ya surat Al-Bayyinah artinya di Muhajirin masuk dibaca di ya. Al-Bayyinah. Alhamdulillah imam di dia mah sarai lah gitu. Sarainya saya dengarkan tuh ya. Alhamdulillah ya. Dan ketika dikoreksi juga ya, ketika saya memberikan masukan, dan kemarin juga ada yang suka ada laki di ini sini maghrib ya gitu sama yang lain, nah itu alhamdulillah gitu ya bisa ya. Dan bacanya alhamdulillah itu ya saya lah gitu, harusnya seperti ini ya gitu ya. Ya ini ya harus seperti itu ya, saling perbaiki gitu ya. Nih tentu ya saya nyinggung seputar imam nih ya, di Masjidil Haram aja itu saling mengoreksi ya, imam itu dikoreksi, ada yang bertugas untuk mengoreksi imam. Ya, berlaku di kita ada beberapa masjid ya, punten tuh ya. Susah gitu kalau dikoreksi teh asa kumaha gitu dikoreksi teh ya gitu. Bahkan ya imamnya itu lagi kadang juga yang bacanya nggak benar gitu ya gitu. Nah, itu. Bacanya tidak sesuai lah dengan ilmu tajwid atau tasinnya gitu ya gitu. Penting nih ya, saya sangat kritis gitu ya, sangat kritis sekali buat imam yang nggak menguasai tahsin tuh ya gitu. Ada itu ya. Akan menguasai secara hukum-hukumnya enggak ya. Maksudnya membacanya kalau tidak sesuai dengan ya baik makhraj maupun sifat juga ya.
Bahkan ya itu masalah tafkhim tarkik juga harus ada masukan tuh ya, seperti itu ya. Tayata seputar imamnya. Karena ini nyambung juga kan yang sering dibaca surah Al-Bayyinah itu ya. Cuma innal ladzina kafaru, perkataannya itu apa? Perkataan Allah kafaru ya. Di antaranya min ahlil kitab, wal musyrikin itu ya. Finari jahannam. Kalau finari jahannam berarti iya, berarti tidak berlaku untuknya ampunan gitu ya gitu. Tidak diperkenankan ya mendoakan orang tua ketika ya sudah meninggal dalam keadaan kafir. Begitu juga Nabi Muhammad ya. Ini hadisnya dari Abu Hurairah, an Nabi Hurairah qala zalon Nabi qabara ummihi fabaka wa abka man haulahu faqala istadantu rabbi fi an astaghfirullah falam yu'zan li wastadantuhu fi an azura qabraha fauzina li fazuru al kuburo fa innaha tuzakkirul maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi pernah berziarah ke kubur ibunya, kemudian beliau menangis, sehingga menangislah para sahabat lain di sekeliling beliau. Kemudian beliau bersabda, aku meminta izin kepada Tuhanku, ya, kepada Allah untuk mengampuninya, ya. Mengampuni siapa? Ibunda Nabi, ya, Aminah. Tetapi tidak diizinkan, ya. Kemudian aku meminta izin kepada Allah untuk berziarah ke kuburnya, diizinkan. Maka berziarahlah, ziarah ya, maksudnya ziarah kubur, ya. Apa tujuannya untuk ziarah kubur itu? Tazkiratul maut, yaitu mengingatkan kepada kematian, karena kita juga akan menyusul, ya, gitu. Riwayat Muslim. Sedikit lagi ya, ini mau azan ya. Dan juga kita bersedih sebagaimana sedihnya Rasulullah yang menangis pada waktu itu. Namun pelajaran penting yang bisa dipetik di antaranya adalah bahwa seseorang tidak bisa berharap dari keturunan atau nasab, ya. Nah, sebaik-baik apapun nasabnya, sedekat apapun kekerabatannya, sebagus apapun nasabnya, ya, sehebat apapun darah biru darah biru kayat. Nah, itu ya. Sebagus apapun lah gitu ya. Dengan manusia termulia tidak akan bisa terangkat jika dia kafir, ya, gitu. Jadi kafir tidak akan bisa, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya kepada kita bahwa sebab kekafiran itu tidak akan diampuni. Orang-orang musyrik tidak akan diampuni, ya, kalau terbawa mati, itu ya. Jadi menunjukkan bahwa hidayah dan ampunan hanyalah milik Allah semata. Demikian untuk hari ini, ya. Jadi hidayah dan ampunan Allah hanya milik Allah saja. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik, ya, atas hidayah itu, dan juga terus termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan seputar istighfar di hari Rabu, ya. Barakallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina min rahmah wa Allah nusda. Wa inna sallallahu wa afaf wal ghina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.